Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter yaitu Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD. Dan rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maulidia Arafatul Humairo dengan NIM 2410106443331 kelas 2024H. Next. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah pendidikan karakter berbasis kearifan lokal adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal yang ada di masyarakat dalam upaya membentuk karakter peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan akademis, tetapi juga pada penguatan aspek moral, etika, dan sosial yang bersumber dari kearifan lokal. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal juga berkaitan erat dengan etnopedagogi karena keduanya sama-sama mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang baik dan memperkuat identitas budaya. Kearifan lokal merujuk pada kebijaksanaan hidup yang diwariskan oleh leluhur dan berkembang dalam suatu komunitas yang mengandung nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, penghormatan terhadap alam, toleransi, dan integritas melalui pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Generasi muda diajarkan untuk hidup selaras dengan budaya mereka, menghargai warisan nenek moyang, serta mempraktikkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada kasus tradisi nyandran di Balongdowo, Sidoarjo. Next. Tradisi nyandran di Balongdowo, Sidoarjo merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki nilai historis dan spiritual yang mendalam. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menghormati arwah leluhur, tetapi juga sebagai momen untuk memperkuat ikatan sosial antar warga masyarakat dalam pelaksanaannya. Nyandran melibatkan ziarah ke makam, pembacaan doa, serta ritual-ritual lainnya yang menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Nyandran juga merupakan salah satu kearifan lokal yang dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat daerah Balongdowo, Sidoarjo pada bulan Ruah kalender Jawa. Nyandran ini dilakukan oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan Kupang. Tradisi ini merupakan sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Tradisi nyandran juga bagian integral dari kearifan lokal masyarakat Balongdowo yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain yaitu menurunnya partisipasi generasi muda. Banyak generasi muda yang kurang tertarik atau tidak memahami pentingnya tradisi ini, sehingga partisipasi dalam kegiatan nyandran menurun. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Pencemaran air dan perubahan lingkungan akibat urbanisasi mengurangi motivasi masyarakat untuk melakukan aktivitas bersih-bersih. Yang ketiga yaitu globalisasi pengaruh budaya. Pengaruh budaya luar dan moderasi menyebabkan masyarakat lebih memilih aktivitas yang lebih praktis daripada kegiatan tradisional. Next. Tradisi nyandran menjadi contoh pendidikan karakter berbasis kearifan lokal karena mengandung banyak nilai penting
yang bisa diajarkan kepada generasi muda, seperti gotong royong, penghormatan kepada leluhur, kepedulian sosial, nilai religius, mengintegrasikan tradisi seperti nyandran dalam pendidikan karakter, nilai religius, keharmonisan masyarakat, pelestarian budaya, dan cinta tanah air. Dengan mengintegrasikan tradisi seperti nyandran dalam pendidikan karakter, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas dan kepribadian yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Next. Yang selanjutnya yaitu sesi pertanyaan pemantik diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik diskusi. Untuk yang pertama yaitu bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi nyandran dan apakah mereka merasa tradisi ini masih relevan? Untuk audiens, jika bisa untuk partisipasi membantu menjawab pertanyaan pemantik diskusinya. Silakan untuk yang bisa menjawab pertanyaan pemantik diskusi. Dipersilahkan. Izin Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Maulidia, pertanyaan pemantik. Yang pertama mengenai bagaimana pandangan generasi muda terhadap tradisi nyandran dan apakah mereka merasa tradisi ini masih relevan. Saya sebagai generasi muda sangat relevan dengan tradisi ini karena tradisi ini sendiri berfungsi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Kita tahu sendiri bahwa kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama di Indonesia sendiri juga sangat kumuh ya. Jadi sangat mungkin tradisi ini diperlukan bagi kita sebagai generasi anak muda dan kita juga bisa menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di tradisi nyandran ini. Itu. Baik, terima kasih Mbak Adista atas pendapatnya. Apakah ada sanggahan atau mungkin pendapat lainnya dari rekan-rekan yang lain? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk pertanyaan pemantik diskusi yang kedua. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap pelaksanaan tradisi seperti tradisi nyandran? Baik, Mbak Aisyah, silakan. Terima kasih Mbak Maulidia dan izin menyampaikan pendapat bagi teman-teman semua ya. Jadi menurut saya ini modernisasi ini sangat berpengaruh terhadap tradisi. Seperti kalau di era sekarang kan era digital ya. Mungkin nanti bisa ziarah via virtual gitu. Kayak pembacaan doanya via virtual. Jadi semua orang yang tidak berada di Pulau Jawa mungkin itu tetap bisa melaksanakan tradisi tersebut tanpa harus datang ke tempatnya. Yang kedua, di modern ini juga dapat transportasi yang dapat menunjang pelaksanaan nyandran gitu, kayak transportasi umum yang bisa digunakan agar bisa tetap melaksanakan walaupun jauh. Terus seiring kesibukan orang-orang gitu kan, karena modern kan pasti kayak semua orang punya prioritas toh. Bisa jadi karena ini dapat berpengaruh negatif kalau orang-orang itu udah kayak meninggalkan gitu loh tradisi nyandran karena mereka berpikir kayak udah nggak perlu kan ini udah modern gitu.
Gitu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Aisyah atas pendapatnya. Untuk rekan-rekan yang lainnya, apakah ada pendapat lain atau mungkin sanggahan? Tidak ada ya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Bagaimana masyarakat menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dengan perubahan zaman? Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan Mbak Salsabila Nur Syahrazad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab pertanyaan pemantik diskusi nomor 3, yaitu bagaimana masyarakat menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dengan perubahan zaman. Ada beberapa cara untuk menyeimbangkan tradisi dengan perubahan zaman, yaitu dengan selektif dalam menerima perubahan. Tidak semua perubahan harus diterima begitu saja. Pilihlah perubahan yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur tradisi. Yang kedua yaitu adaptasi tradisi. Tradisi tidak harus kaku, sesuaikan tradisi dengan konteks zaman sekarang agar tetap relevan dan bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi sebagai alat pelestari. Manfaat teknologi untuk mendokumentasikan, menyebarkan, dan mengajarkan tradisi kepada generasi muda. Jadi kesimpulannya yaitu menyeimbangkan tradisi dengan perubahan zaman adalah proses yang terus-menerus dan membutuhkan komitmen dari sebuah pihak. Dengan cara yang tepat, kita dapat menjaga kelestarian tradisi sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Salsabila Syahrazad atas pendapatnya. Oke, kita lanjut ya untuk sesi selanjutnya yaitu Oke, kita lanjut untuk sesi yang selanjutnya yaitu akibat jika masalah tidak mendapatkan solusi. Mbak Salsabila boleh di next. Akibat jika masalah tidak mendapatkan solusi. Jika tantangan ini tidak dapat diatasi, akibat yang mungkin muncul yaitu yang pertama hilangnya identitas budaya, lalu yang kedua kerusakan lingkungan, dan yang ketiga pemisahan sosial. Kurangnya kegiatan bersama dapat mengurangi rasa kebersamaan di antara warga, mengakibatkan pergeseran nilai-nilai sosial. Next. Yang selanjutnya yaitu sesi tawaran solusi dari mahasiswa yang bersangkutan. Solusi yang dapat saya berikan yaitu mengadakan kegiatan kreatif seperti mengintegrasikan unsur-unsur modern dalam kegiatan seperti festival seni atau lomba untuk menarik perhatian generasi muda. Lalu tawaran yang kedua yaitu penggunaan media sosial dengan cara memperkenalkan nilai-nilai lokal yang dapat membentuk karakter melalui platform media sosial untuk menjangkau generasi muda dan membangkitkan minat mereka. Tawaran yang ketiga yaitu mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Next. Yang terakhir yaitu penutup. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik, berakhlak mulia,
dan mampu menghargai serta melestarikan budaya lokal. Tradisi seperti nyandran di Balongdowo, Sidoarjo menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal ini dapat dijadikan sarana untuk mengajarkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tradisi ini, nilai-nilai gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, kepedulian sosial, pelestarian budaya, dan kesadaran spiritual dapat disampaikan kepada generasi muda dengan cara yang lebih langsung dan aplikatif. Selain itu, pengajaran melalui tradisi lokal memberikan kedalaman dan makna yang lebih dalam dibandingkan dengan sekedar pengajaran teori di kelas, karena nilai-nilai tersebut telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Next. Bisa di next, Mbak Salsabila. Di sini saya menyantumkan referensi yang saya ambil. Next, Mbak Salsabila. Boleh di next, Mbak Salsabila. Apa ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dari diskusi kali ini? Baik, Mbak Azra Labiba, silakan. Ya, terima kasih Mbak Maulidia atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana memanfaatkan kegiatan tradisi lokal sebagai sarana membangun solidaritas antar generasi di tengah meningkatnya kesenjangan antara generasi muda dan tua? Terima kasih Mbak. Baik. Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Izin mengonfirmasi ulang dari pertanyaan Mbak Azra Labiba. Pertanyaannya bagaimana memanfaatkan kegiatan tradisi lokal sebagai sarana membangun solidaritas antar generasi di tengah meningkatnya kesenjangan antara generasi muda dan tua. Betul seperti itu Mbak Azra? Betul Mbak. Baik, saya akan menjawab. Membangun solidaritas antar generasi melalui tradisi lokal. Tradisi lokal seperti upacara, adat, kegiatan keagamaan, atau festival budaya bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun solidaritas antar generasi. Melibatkan generasi muda dalam pelaksanaan dan persiapan tradisi ini dapat membuka ruang untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan cerita antar generasi. Kegiatan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk menguatkan ikatan keluarga dan komunitas serta menanamkan rasa kebersamaan yang semakin langka dalam era digital. Apakah sudah puas dengan jawaban yang sudah saya berikan, Mbak Azra? Sudah Mbak, terima kasih. Sama-sama. Adakah yang ingin bertanya lagi selain Mbak Azra? Silakan Mbak Sibda. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Ya, ada Mbak saya. Silakan Mbak Sibda, Nihla untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Pertanyaan saya yaitu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan kejujuran dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolahan. Itu saja, Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Sifta atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman yang berkenan untuk membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Sifta? Silakan Mbak Aisyah Putri. Izin membantu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sifta. Mengkonfirmasi ulang pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan sopan santun dan kejujuran dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sekolah. Jadi hal tersebut masing-masing bisa diintegrasikan melalui pembelajaran tematik ataupun proyek yang menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Untuk gotong royong, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial maupun pengabdian masyarakat. Lalu untuk sopan santun bisa diterapkan dalam pembelajaran etika atau komunikasi dan kejujuran bisa ditekankan melalui pelajaran integritas dan tanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya diajarkan secara teori, akan tetapi praktik langsung di luar kelas. Seperti itu. Bisa diterima? Bagaimana Mbak Sifta, bisa diterima? Iya, bisa. Terima Terima kasih, Mbak kasih. Aisyah. Terima kasih Mbak Aisyah Putri untuk berkenan membantu menjawab. Apakah ada pertanyaan lain lagi, rekan-rekan? Baik, silakan Mbak Sifta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, yaitu sejauh mana pemahaman tentang kearifan lokal dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Terima kasih Mbak Sifta atas pertanyaannya. Adakah yang bisa membantu untuk menjawab? Silakan Mbak Adista Avanti. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Maulidia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sifda tentang sejauh mana pemahaman kearifan lokal dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Pemahaman tentang kearifan lokal memberikan landasan etis dan sosial yang kuat bagi siswa. Nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, dan kepedulian yang tertanam dalam budaya lokal dapat membantu siswa beradaptasi dan merespon isu-isu sosial seperti keberagaman, konflik, dan kesenjangan sosial dengan lebih bijak. Dengan demikian, kearifan lokal membantu mereka untuk tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi yang tangguh dan peduli terhadap lingkungannya. Begitu, Mbak Maulidia. Bagaimana Mbak Sifta, sudah puas dengan jawaban dari Mbak Adista? Sudah jelas. Terima kasih Mbak Adista dan Mbak Maulidia. Sama-sama. Terima kasih Mbak Adista atas bantuan jawabannya. Sama-sama, Untuk yang Mbak. selanjutnya, adakah pertanyaan lain lagi?
Baik, silakan Mbak Nur Salsabila Syahrazad untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter lokal yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Salsabila Syahrazad atas pertanyaannya. Izin mengonfirmasi ulang pertanyaan dari Mbak Nur Salsabila Syahrazad. Bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter lokal yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman? Apakah betul? Iya, Mbak betul Mbak Salsabila. Maulidia. Ya. Baik, saya akan menjawab. Untuk memastikan nilai-nilai karakter lokal tetap relevan, yaitu penting untuk mengintegrasikannya dengan dinamika kehidupan modern. Salah satunya dengan mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan isu-isu sosial kontemporer, seperti keberagaman, teknologi, dan lingkungan. Misalnya gotong royong bisa dikaitkan dengan kolaborasi dalam teknologi atau lingkungan, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tradisi dan perkembangan zaman dalam berbagai media seperti film, literatur, dan teknologi, akan membuat nilai-nilai ini lebih mudah diterima oleh generasi muda. Bagaimana Mbak Nur Salsabila Syahrazad? Apakah sudah puas dengan jawaban yang sudah saya berikan? Baik, bisa diterima Mbak Maulidia. Baik. Mungkin yang lain bisa menambahkan jawaban atau mungkin sanggahan. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup diskusi pada malam hari ini. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.